Kalau ambo ma istilahkan jan tanah samparan jolihe-lihenya jagia di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lo yang protes misalnya di Minangkabau kok susah nah investasi. Di Minangkabau kok lambe investasi rundiang lamo. Kemudian banyak ciminyak bawa ke siko. Karena tak jalannya, caronya cok kali salah. Badai salah, diukur tanah orang dek pemerintah atau dek investor tanpa batanya siapa yang punya tanah. Dipatok tanah orang. Ambo banyak turun ke nagari-nagari. Kalau nenek mama awak orang Minang itu susah. Tidak akan mungkin ada kantor-kantor pemerintah yang diagih dia nenek mama kita nan dahulu. Atau sekolah-sekolah berdiri dengan hanya janji. Anak kemanakannya dijadikan penjaga sekolah. Atau anak kemanakannya dimudahkan masuk. Atau anak kemanakannya guru. Dan itu cik itu dulu. Artinya apa? Di Minangkabau kalau ndak salah sami, jalannya batu, caronyo bana, kalau ambo ma istilahkan jan tanah samparan, jolihe-lihenya jagia di Minangkabau. Baitu orang Minangkabau cinta terhadap daerah dan negara. Tapi yang cok kali, nenek mama aku cik pantang kelintasan. Lado kata putih barunya diajarun dia. Yang harus dilakukan adalah membebaskan jalan tol misalnya, menjelaskan fasilitas umum, ajaknya barundiang dari awal. Kemudian nenek mama bawa asir rundiang tuh ke anak kemanakan. Kalau di nagari, bawa ke dalam nagari rundiang tuh, putuhin basamu. Insya Allah, apapun program pemerintah akan didukung dari nenek mama. Yang acok kali yang mengambil putusan itu hanya pucuk-pucuk atau ketua-ketua aja tanpa dibawa rundiang ke bawah. Nyo harus ingat. Dan ketua-ketua ndak inyo nampunya nagari. Karena di Minangkabau kato mufakat, kato basamu. Anyo kalau nyo pucuk ndak bisa nyo putuin kalau tanpa nyo bawa barundiang ke bawah. Yang acok, kenapa acok salah sami? Kenapa ada perlawanan? Karena acok kali manduk-anduk mengambil putusan. Acok kali kelintasan dan pantang nenek mama itu di Minangkabau adalah kelintasan. Lanyo jalankan barunya minta izin. Lanyo lakukan barunya agih tahu. Kalau dia agih tahu di awal, insya Allah di jalehan dia agih tahu di awal kuno aja manfaat. Kemudian setelah disampaikan, nyobau ke bawah baru dia yang anak kemanakan. Jurang dalam nagari, insya Allah selesai. Yang ngacok kali adalah salah sami. Diundang ketua-ketua, diundang nenek mama, diagih. Kemudian mereka sepakat tanpa mereka magih tahu ke kemanakan. Tanpa magih orang dalam nagari. Sehingga cukup dengan tanda tangan ketua atau pucuk atau apalah namanya. Ketua-ketua kadang. Dianggaplah salah setuju orang di nagari. Padahal ratu bukan ratunya. Karena nyo kerapatan putusan harus basamu. Harus dibawa rundiang kau ke tengah balai. Oh itu ada program pemerintah badan lain. Tidak bisa diputuin sepihak. Jadi sebenarnya di Minangkabau kok investasinya gampang. Kalau ingin mengambil tanah wilayah. Ingin majak investasi gampang aja rundiang sianan punyo batu anan punyo kaum suku nagari nggak boleh manduk-anduk nggak boleh karena lah dipaci seorang orang dianggaplah selesai dan lain nggak bisa karena di Minangkabau tanah itu tanah basamu. Kalau jalannya batu jalannya lurih insya Allah nggak ada dan susah di Minangkabau dan tampolah mencubu ketika kemudian berjalan ke nagari-nagari baca itu barundiang jenis mama. Kalau barundiang kanan punyo, nan punyo ke barundiang jana kemanakan, selesai. Yang acok kali awak menganggap kalau lah paci, cie orang, dua orang nan ketua-ketua, atau orang gadang-gadang, atau orang pemutih, wah anggap selesai. Beko setelahnya tanda tangan, muncul konflik. Kenapa anak kemanakan tidak tahu, orang dalam negari tidak tahu. Iko yang acok kali jadi petaka di Minangkabau. Itu jangan sampai nenek mama kelintasan dan nenek mama kalau barundiang harus sebelum memutih harus dibawa ke balai, harus dibawa ke anak-anakan, dibawa dalam suku sehingga selesai. Sehingga tidak susah di Minangkabau, gampang. Ya, kalau jalannya batu, jalannya lurih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.